اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimuna as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat
Faqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alama Al-Maghfurullah Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Hadratal mukarramin, para kiai, para hujjat, para asyatid, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda paling mukhlis selaku nasihat Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Al-Mukarram Ustaz Agus, Ustaz Hamzah. Alhamdulillah, kita doakan semoga para sepuh bini sepuh Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani rohani, panjang umur barakah, mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga rezeki yang halal dan thayyibah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, tiada kata ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, nikmat putra dan putri yang saleh dan salihah. Juga Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, tentunya yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi dan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur, hingga sampai saat ini kita masih terbimbing dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita masih bisa istiqamah duduk di majlis ta'lim wa imaratul majlis dengan tujuan meramaikan majlis-majlis ta'lim agar senantiasa duduknya di majlis ta'lim ini sepulangnya kita dari ta'lim, selain daripada mendapatkan ilmu yang manfaat, kita pun dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yakhtuwa. Barang siapa, kata Rasul, yang melangkahkan kakinya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, qabla yakhtuwa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum melangkahkan kaki kita. Maka patut kita syukuri bahwa segala apa yang telah dituangkan di dalam kitab Al-Adhkar ini adalah sebuah bacaan dan doa yang begitu manfaat untuk kita selaku umat Muhammad untuk bisa dan dapat mengamalkan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, dengan tujuan kita meluruskan agama Allah. Kita isi kegiatan ibadah kita untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sampai kepada bab
tentang sesuatu ucapan yang dibaca atau diucapkan apabila kita menghadapi suatu bahaya yang ada di hadapan kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Doa adalah sebuah senjata bagi umat Islam. Ad-du'a silahul mu'minin. Jadi doa itu adalah senjata bagi kita, itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena doa yang berada di dalam kitab ini banyak sekali yang diijazahkan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Terutama bab ini tentang babu ma yaquluhu idza waqa'a fi halakati. Bermula ini bab sesuatu menerangkan apa yang diucapkan apabila kita atau seseorang berhadapan dengan sesuatu bahaya. Doa yang sedikit tapi begitu banyak mengandung unsur hikmah dan manfaat yang sangat besar yang telah disampaikan, dirisalahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga di dalam kitab ini tertera diriwayatkan ruwaina fi kitab Ibnu Sunni Ali radhiyallahu anhu, bahwa kami telah diriwayatkan di dalam kitab Sunni dari Imam Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Imam Ali radhiyallahu an berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kepada siapa? Yaitu tentunya adalah kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana berikut bahwa sabda Rasulullah, ya Aliyu ala u'allimuka kalimatin. Wahai Ali, apakah kamu mau atau ingin aku berikan beberapa kalimat? Idza waqa'ta fi warqatin, apabila engkau menghadapi suatu bahaya. Qultaha, maka kata Rasul, bacalah apa yang akan aku ajarkan kepadamu. Lalu Ali radhiyallahu an pun berkata, qultu bala, ya Rasulullah, baik, aku siap dan aku mau mengamalkan sebuah kalimat atau doa yang akan engkau berikan kepadaku, kata Ali radhiyallahu anhu. Ja'alani Allahu fida'aka, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ta fi warqatin faqul, apabila kamu menemukan sesuatu bahaya, di hadapanmu ada bahaya yang menghantarkan menjadi musibah kepada dirimu, faqul, maka ucapkanlah, kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Apa yang diucapkan oleh Rasul, yang disampaikan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu,
Rasulullah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini terdengar dan terlihat sangat ringan sekali, tapi doa ini sangat mengandung manfaat yang teramat banyak, yang telah dirisalahkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang murid diajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu sang murid mengamalkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Suatu saat ketika murid itu berliburan, ia lama tidak datang ke salah seorang gurunya. Ketika ia hadir kembali di tempat gurunya untuk mengaji, ternyata sang guru sudah berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sang murid ini sangat sekali ingin tahu keberadaan sang guru, ia datang ke rumah guru, lalu diberikan kabar bahwa gurunya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Si murid ini ingat, aku pernah diberikan suatu amalan dari guruku, sementara aku rindu, kangen, ingin berjumpa dengan guruku yang begitu mulia. Lalu sang murid membaca sebuah doa amaliyah yang disampaikan, diberikan, diijazahkan oleh gurunya, berupa kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini dibaca oleh sang murid dengan keikhlasan dan keyakinan yang penuh bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat hauqalah ini sangatlah bermanfaat apabila kita baca dalam kurun waktu yang ditentukan, yang memang ketika kita membutuhkan sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulnya. Lalu setelah dibaca oleh sang murid, karena ikhlas ridha karena Allah, dia ingin berjumpa dengan sang gurunya. Setelah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tiba-tiba tuh sang murid spontanitas setelah selesai membaca doa itu, ia sampai di Masjidil Haram dan bertemu dengan seorang gurunya. Saat itu juga sang guru sangat terkejut bukan main, dan ia bertanya, bagaimana caranya kau bisa sampai di sini dan bertemu dengan aku, kata sang guru. Lalu sang murid menjawab, alhamdulillah guru, apa yang telah engkau sampaikan, apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau ijazahkan kepadaku, maka aku amalkan dengan ikhlas dan ridha, dan aku rabithah. Aku sambungkan engkau, amalan engkau dengan Allah, agar senantiasa amaliyah yang kau berikan kepadaku dapat manfaat di dunia dan di akhirat, hingga setelah aku amalkan karena aku rindu kepadamu wahai guruku. Maka setelah aku baca doa itu, sampailah aku hingga aku bertemu denganmu. Masya Allah. Jadi kata gurunya, aku saja yang memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, belum tentu bisa dan belum tentu mampu untuk bisa dari Indonesia sekejap mata datang ke Masjidil Haram. Itulah kalau Allah sudah berkehendak, segala sesuatu apa yang kita inginkan maka Allah akan kabul dan Allah akan berikan. Lalu setelah dibaca itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, untuk apa? Untuk menggapai segala macam mara bahaya yang ada di hadapan kita,
baik di rumah, di perjalanan, di kantor, dimanapun kita baca itu doa. Sementara doa kalimat bismillah itu juga mengandung sangat dahsyat untuk kita selaku pengamalnya, karena di dalam kalimat bismillah ada 19 huruf. Setiap hurufnya akan menjadi tameng, akan menjadi satpam, menjadi penjaga kita. Untuk apa? Untuk berhadapan, untuk dapat terhindar daripada siksaan malaikat zabaniyah. Artinya kalimat bismillah dan hauqalah ini manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi bermanfaat untuk di akhirat. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna Allah Taala yashrifu biha. Maka sesungguhnya kata Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala yashrifu biha, akan memalingkan segala mara bahaya biha dengan bacaan yang telah kau baca. Mau musibah apapun dipalingkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah. Andai kata kita akan ketabrak kereta pun, Allah sudah hindarkan, Allah palingkan itu mara bahaya. Fa inna Allah Ta'ala yashrifu biha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memalingkan bacaan yang telah kau baca, masya'a, sesuatu yang Allah kehendaki, min anwa'il bala, dari berbagai macam bala dan bahaya. Apapun bala yang bakal menimpa kita kalau kita sudah mengamalkan, apalagi dibarengin dengan puasa Senin Kamis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, akan lebih dahsyat lagi. Hanya dibaca saja, kata Rasul, Allah akan palingkan semua bahaya berkat wasilah kita membaca itu kalimat bismillah dan hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atas kuasa Allah akan terhindar dari beberapa bala mara bahaya. Qultu al-warqatid bi fathil wawi wa iskanul ra'i, dan wawunya difathahkan, wa iskan ra'i, dan disukunkan ra-nya, wa hiyal halaka, dan ia adalah terbebas daripada mara bahaya. Masya Allah. Jadi jangan dianggap remeh. Ini diijazahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan berarti apa yang sudah disampaikan Rasul kepada Ibnu Ali hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk kita semua selaku umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang sesuatu hal yang ringan dianggap mudah, itu sangatlah banyak manfaatnya. Karena di antara kita manusia memang jujur banyak orang yang lupa mengucapkan atau membaca doa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita mau merokok aja lupa baca Bismillah, mau makan aja lupa baca Bismillah. Padahal kalimat Bismillah akan menjadi tameng di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Babu ma yaqulu idza khafu qauman. Bab ini menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan apabila takut pada salah satu kaum. Jadi kaum itu sebuah rombongan, kaum yang tentunya yang kita takuti kaum atau rombongan yang membahayakan buat kita, yang menyeramkan, tawuran dan lain sebagainya. Taruhlah Belanda, rombongan Belanda lagi yang peperangan. Itu kita baca, ada bacaannya. Ruwaina bil isnadis sahih, telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih di sunan, dari Sunan Abi Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza khafa qauman,
adalah ketika apabila kita takut kepada salah satu kaum, kata Rasul, maka qala ucapkanlah. Apa ucapannya? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Jadi adalah Rasulullah SAW apabila kita takut peperangan, tawuran, atau kita diancam oleh beberapa orang dengan samurai, dengan berbagai macam ancaman, maka kata Rasulullah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai pelindungku fi nuhurihim, di dalam dada mereka, Jadi kita doa tuh, mohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzubika min syururihim, dan aku berlindung daripada kejahatan mereka. Karena Rasulullah dahulu kala orang-orang kafir, orang-orang yang mengusir Rasulullah, terutama yaitu pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu para paman-pamannya, para musuh-musuh Rasulullah itu kalau dari jauh bahasanya itu sangat lantang, bahkan menghujat, cenderung bahkan akan membunuh Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi berkat wasilah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Sosok seorang paman Nabi saja, Abu Jahal, Abu Lahab, dari jauh ia sudah banyak bicara, bahkan lantang ingin membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ketika Abu Lahab, Abu Jahal sampai di hadapan Rasul, ia lemah, tunduk, patuh, seakan-akan ia tidak mampu untuk berbicara di hadapan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada salah satu peperangan pun yang begitu banyak musuh-musuh Rasul membawa pedang, membawa samurai dan berkuda, Rasul hanya melihat, hanya dipandang oleh Rasul, pedang itu berguguran, bahkan kuda pun berjatuhan. Apa yang dilihat oleh musuh-musuh Rasul? Seakan-akan mereka memandang Nabi itu, yang nampak bukanlah sosok Nabi, tapi yang tampak oleh mereka, yang terlihat adalah yaitu seperti singa, harimau yang dapat membantai mereka. Bukan berarti Rasul tidak mulia. Artinya ketika Rasul dipandang oleh orang kafir kok menyerupai seperti singa, bukan berarti Rasul itu tidak mulia. Tapi dengan kalimat itu, jangankan ia dihadapkan langsung dengan Rasul, dengan sosok bayangan yang mereka lihat, yang ditampakkan oleh Allah berupa singa saja, sang musuh Rasul bergelimpangan dan berjatuhan. Bahkan ada orang kafir yang mau membunuh Rasul pun ia tidak mampu untuk mendekati Rasul, karena yang mereka pandang bukanlah Rasul, tapi yang dipandang adalah sosok harimau atau raja singa. Masya Allah. Jadi doa ini, kalau kita takut kepada salah satu kaum dalam peperangan, dalam tawuran, ya kita bacanya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururi. Yakini, imani, insya Allah doa ini akan dapat manfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Babu ma yaqulu idza khafa sultana. Bab ini menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan apabila khauf, takut, sultana, kita takut kepada sultan.
kepada raja. Tentunya raja yang ditakuti adalah raja zalim. Kalau rajanya pimpinannya nggak zalim, rakyat mah pasti seneng. Nah ini Rasulullah, sesuatu yang diucapkan apabila kita takut berhadapan dengan penguasa yang zalim. Kalau zaman sekarang Habib Rizik itu dimusuhi oleh penguasa, para ulama dimusuhi oleh penguasa. Padahal ulama dan umara tingkatannya, karomahnya, kemuliaannya itu lebih tinggi para alimil ulama. Umara wajib ia taat kepada para alimil ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Enggak ada orang yang paling takut kepada Allah selain daripada ulama akhirah, yaitu ulama yang memang betul-betul iman kepada Allah. Ia mampu untuk berperang memerangi kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibn Sunni dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khifta sultana aw ghairahu, ya, apabila engkau takut kepada salah satu raja sultan yang zalim tentunya, aw ghairuhu, atau selain daripada sultan, taruhlah kaum biasa, rakyat jelata yang memang bengis terhadap orang lain. Fakul, maka ucapkanlah, kata Rasul, la ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanahuka. Jadi kalau kita merasa takut rasa khauf kita itu bukan berarti sang sultan, sang raja ini rakyatnya akan dicincang, dibunuh. Ketika kita menyaksikan, mengetahui sang sultan itu, sang raja itu membuat aturan-aturan, ya, peraturan, taruhlah kalau sekarang itu presiden, ya, takut kita selaku kaum, selaku rakyat, kalau aturan ini bakalannya bertentangan dengan syariat. Contoh, kalau seumpama ada salah satu sultan, nah, kita Indonesia ini mayoritas adalah Islam. Lalu tiba-tiba membuat sebuah aturan, taruhlah seumpama pesantren akan ditutup, pajak akan dinaikkan, semua bahan-bahan dinaikkan, sementara rakyat dalam keadaan menganggur, tidak punya harta. Ia takut. Nah, ini baca doa. Apalagi apabila kita terancam, manakala kaum umat atau rakyat tidak mengikuti aturan pemerintah, maka hukumannya ini, hukumannya ini, hukumannya ini. Nah, kita baca itu doa. Ya. Doanya yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul halimul hakim. Tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Al-Halimul Hakim, zat yang maha luas, maha pemaaf. Al-Hakim, dan zat yang maha bijaksana. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Rabbus samawati sab'i rabbul arsyil azim. Engkau yang mempunyai 7 langit
dan mempunyai arsy yang sangat agung. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang wajib disembah illa anta kecuali engkau yang begitu luas keagungannya dan engkau yang begitu maha besar. Jadi pada intinya dengan doa ini kita akan terhindar daripada penguasa, pemimpin yang zalim, yang jahat terhadap rakyatnya, baik secara hukum maupun secara kekerasan dan lain sebagainya. Maka anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa kalimat la ilaha illallahul halimul hakim, subhanallah rabbus samawati as-sab'i rabbul arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka, wa yustahabbu an yaqul ma qaddamnahu fil babi as-sabqi min hadisi Abi Musa. Disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan sesuatu yang terdahulu yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya oleh Rasul fil babis sabqi, pada bab yang terdahulu, min hadisi Abi Musa, daripada hadis Abi Musa. Semoga kita bisa dapat mengamalkan. Babu ma yaqulu idza nazara ila adwi. Bab ini menerangkan sesuatu yang diucapkan apabila kita melihat kepada musuh-musuh kita. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an, riwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi ghuzwati falqiyal aduwa wa sami'tuhu yaqul. Jadi Rasulullah dulu Anas radhiyallahu an dulu pernah bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bareng-bareng maksudnya di dalam peperangan ghuzwah, atau itu mufradnya ghuzwah, kalau jamaknya ghazawah. Ya. Rasulullah mendengar ada musuh datang, lalu Rasulullah mengucapkan doa ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ini seperti yang tertera di dalam surat Fatihah, tapi ini bukan surat, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita mendengar, melihat datang suatu musuh, bala, musibah, bandang banjir, bukan dikategorikan manusia saja. Kita baca doa ini. Kata Rasul, ya malika, wahai sang penguasa yaumiddin, hari kiamat, iyyaka a'budu, hanya kepada engkau aku beribadah, wa iyyaka asta'in, dan hanya kepada engkau aku mohon pertolongan atau perlindungan. Lalu surat Fatihah mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini doanya ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya wahai sang penguasa yaumiddin, hari kiamat, yaitu zat Allah yang maha kuasa, iyyaka a'budu, hanya kepada engkau lah aku menyembah, wa iyyaka asta'in, dan hanya kepada engkau lah aku mohon pertolongan. Qad ra'aitu ar-rijal tusra. Jadi sungguh Rasulullah melihat orang bergelimpangan.
ketika peperangan membaca doa ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Rasul lewat, itu musuh bergelimpangan, berjatuhan, mental semuanya. Tadribuhal malaikah min baini aidiha wa min khalfiha. Bahkan para malaikat memukul musuh-musuh Rasul, musuh-musuh Allah, bergelimpangan, yang di depan, yang di belakang, yang di samping kanan kiri, semuanya mental, acak-acakan berkat wasilah doa ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Yustahabu ma qaddamnahu fil babi sahih min hadisi Abi Musa. Jadi ini dianjurkan sesuatu doa yang diajarkan oleh Rasul di dalam bab yang terdahulu dari hadis Abi Musa. Semoga bermanfaat walaupun sedikit untuk kita semua, tentunya bagi yang mengimani, bagi yang mengamalkan, ikhlas ridho. Apalagi kalau pengen tajam, kita barengi dengan puasa Senin Kamis. Setiap habis sholat kita baca tuh yang sudah dianjurkan semua. Kita baca, kita hafalin dulu, atau belum hafal ditulis. Kita baca habis sholat, ayo wirid gitu tuh. Insya Allah segala sesuatu yang kita amalkan manjadda wajadda, kalau kita sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Apakah kita tidak bangga kalau mengucapkan satu ucapan doa yang diajarkan oleh Rasul, lalu yang kita baca doanya itu mustajab, makbul, kalau kata orang sekarangnya mah hebat. Masya Allah, kita wajib untuk mensyukuri atas apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya berupa doa, karena doa adalah ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang takwa kepada Allah dan Rasulnya. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.